Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Cica Larici dari BP 1911021013 kelas 4A D4 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang saham, nilai saham, dan indeks saham. Oke, selanjutnya topik pembahasan kita kali ini terdiri dari jenis saham yang terdiri dari saham biasa, saham preferen, dan saham treasury. Yang kedua, nilai saham terdiri dari nilai buku dan nilai-nilai yang berhubungan, nilai pasar dan nilai intrinsik, serta indeks saham. Oke, sebelum kita masuk ke penjelasan karakteristik saham preferen, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu saham dan pengertian saham. Suatu perusahaan dapat menjual hak kepemilikannya dalam bentuk saham atau stok. Saham dapat diartikan sebagai tanda penyertaan modal seorang atau pihak badan usaha pada suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Jenis-jenis saham itu ada dua, yaitu saham biasa dan saham preferen. Pertama, kita akan membahas tentang saham preferen. Saham preferen mempunyai sifat gabungan antara obligasi dan saham biasa seperti bond yang membayarkan bunga atas pinjaman. Saham preferen juga memberikan hasil yang tetap berupa dividen preferen. Seperti saham biasa, dalam hal likuidasi, klien pemegang saham preferen di bawah klien pemegang obligasi. Seperti dijelaskan sebelumnya, saham preferen mempunyai beberapa hak, yaitu hak atas dividen tetap dan hak pembayaran terlebih dahulu jika terjadi likuidasi. Mari kita masuk pada penjelasan karakteristik saham preferen. Karakteristik saham preferen itu ada dua. Yang pertama yaitu preferen terhadap dividen, di mana karakteristik preferen terhadap dividen ini yang pertama yaitu pemegang saham preferen mempunyai hak untuk menerima dividen terlebih dahulu dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Yang kedua, saham preferen juga memberikan hak dividen kumulatif, yaitu memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen tahun-tahun sebelumnya yang belum dibayarkan sebelum pemegang saham biasa menerima dividennya. Karakteristik kedua yaitu preferen pada waktu likuidasi. Maksudnya yaitu saham preferen mempunyai hak terlebih dahulu atas aktiva perusahaan dibandingkan hak yang dimiliki oleh saham biasa pada saat terjadi likuidasi. Besarnya hak atas aktiva pada saat likuidasi adalah sebesar nilai nominal saham preferennya, termasuk semua dividen yang belum dibayar jika bersifat kumulatif. Next, macam-macam saham preferen. Macam-macam saham preferen itu ada tiga. Yang pertama, convertible preferred stocks. Yang kedua, callable preferred stock. Dan yang ketiga, floating atau adjustable rate preferred stocks. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, convertible preferred stock atau disebut dengan saham preferen yang dapat dikonversikan ke saham biasa. Pertukaran dari saham preferen ke saham biasa tidak menimbulkan keuntungan atau kerugian di perusahaan emiten. Di perusahaan emiten, nilai yang dicatat untuk saham-saham ini adalah sebesar nilai nominalnya dan selisih yang diterima yang berbeda dengan nilai nominalnya dicatat sebagai rekening agio saham. Misalnya, sebanyak 1000 lembar saham preferen dengan nilai nominal 10.000 dikonversikan menjadi 5.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal 1.000. Karena yang diperhitungkan dalam pencatatan perusahaan adalah nilai nominalnya, maka dengan adanya pertukaran ini, jumlah saham preferen yang dicatat dikurangi sebesar 10 juta dikurang 1000 dikali 10.000, dan saham bisa ditambah sebesar 5 juta, yaitu 5.000 dikali 1.000. Selisih terjadi antara sebesar 5 juta dicatat sebagai agio saham biasa. Yang kedua yaitu callable preferred stocks
atau saham preferen yang dapat ditembus. Maksudnya yaitu, bentuk lain dari saham preferen adalah memberikan hak kepada perusahaan yang mengeluarkan untuk membeli kembali saham ini dari pemegang saham pada tanggal tertentu di masa mendatang dengan nilai tertentu. Harga tebusan ini biasanya lebih tinggi dari nilai nominal sahamnya. Yang ketiga yaitu floating atau adjustable rate preferred stock, yaitu saham preferen dengan tingkat dividen yang mengambang. Saham preferen ini tidak membayar dividen secara tetap, tetapi tingkat dividen yang dibayar tergantung dari tingkat return dari sekuritas. Saham preferen tipe baru ini cukup populer sebagai investasi jangka pendek untuk investor yang mempunyai kelebihan kas. Oke, selanjutnya kita akan membahas jenis saham kedua, yaitu saham biasa. Saham biasa ini merupakan jika perusahaan hanya mengeluarkan satu kelas saham saja. Saham ini biasanya dalam bentuk saham biasa atau common stock. Pemegang saham ini adalah pemilik dari perusahaan yang mewakilkan kepada manajemen untuk menjalankan operasi perusahaan sebagai pemilik perusahaan. Adapun hak pemegang saham biasa ini terdiri dari 3. Yang pertama, hak kontrol. Yang kedua, hak menerima pembagian keuntungan. Dan yang ketiga, hak preemptif. Yang pertama, hak kontrol. Pemegang saham biasa mempunyai hak untuk memilih dewan direksi. Ini berarti bahwa pemegang saham mempunyai hak untuk mengontrol siapa yang akan menjadi pemimpin perusahaannya. Pemegang saham dapat melakukan hak kontrolnya dalam bentuk memveto dalam pemilihan direksi di rapat tahunan pemegang saham atau memveto pada tindakan-tindakan yang membutuhkan persetujuan pemegang saham. Yang kedua yaitu hak menerima pembagian keuntungan. Sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham biasa berhak mendapatkan bagian keuntungan perusahaan. Tidak semua laba dibagikan dari keuntungan perusahaan. Tidak semua laba dibagikan sebagian laba ditanamkan kembali ke dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu hak preemptif. Hak preemptif ini merupakan hak untuk mendapatkan presentasi pemilikan yang sama jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham. Jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham, maka jumlah saham yang beredar akan lebih banyak dan akibatnya presentasi kepemilikan pemegang saham yang lama akan turun. Next, terakhir, jenis saham yang terakhir yaitu saham treasury. Saham treasury adalah saham milik perusahaan yang sudah pernah dikeluarkan dan beredar yang kemudian dibeli kembali oleh perusahaan untuk tidak dipensiunkan tetapi disimpan sebagai treasury. Berikut ini adalah alasan perusahaan emiten kembali membeli saham beredar sebagai saham treasury. Yang pertama, akan digunakan dan diberikan kepada manajer-manajer atau karyawan-karyawan di dalam perusahaan sebagai bonus kompensasi dalam bentuk saham. Yang kedua, meningkatkan volume perdagangan di pasar modal dengan harapan meningkatkan nilai pasarnya. Yang ketiga, memberikan sinyal kepada pasar bahwa harga saham tersebut murah sehingga perusahaan mau membelinya kembali. Yang ketiga, mengurangi jumlah lembar saham yang beredar untuk menaikkan laba per lembarnya. Dan yang keempat, alasan khusus lainnya yaitu dengan mengurangi jumlah saham yang beredar sehingga dapat mengurangi kemungkinan perusahaan lain untuk menguasai jumlah saham secara mayoritas dalam rangka pengambilan alih tidak bersahabat atau dengan kata lain hostile takeover. Oke, selanjutnya kita akan membahas nilai saham. Nilai saham itu ada 3 jenis, yaitu nilai buku dan nilai-nilai yang berhubungan, nilai pasar, dan nilai intrinsik. Yang pertama, kita akan membahas nilai buku saham dan nilai-nilai yang berhubungan, di mana nilai-nilai ini adalah nilai nominal, agio saham, nilai modal yang disetor, dan laba yang ditahan.
Pertama, nilai nominal. Nilai nominal dari suatu saham merupakan nilai kewajiban yang ditetapkan untuk tiap-tiap lembar saham. Kadangkala suatu saham tidak mempunyai nilai nominal, Dewan Direksi umumnya menetapkan nilai sendiri per lembarnya. Jika tidak ada nilai yang ditetapkan, maka yang dianggap sebagai modal secara hukum adalah semua penerimaan bersih yang diterima oleh emiten pada waktu mengeluarkan saham bersangkutan. Yang kedua, agio saham. Agio saham merupakan selisih yang dibayar oleh pemegang saham kepada perusahaan dengan nilai nominal sahamnya. Dan yang ketiga, nilai modal disetor. Nilai modal disetor merupakan total yang dibayar oleh pemegang saham kepada perusahaan emiten untuk ditukarkan dengan saham preferen atau dengan saham biasa. Nilai modal disetor merupakan penjumlahan total nilai nominal ditambah dengan agio saham. Jika perusahaan mengeluarkan dua kelas saham, yaitu saham preferen dan saham biasa, saham preferen disajikan terlebih dahulu, diikuti oleh saham biasa di neraca untuk menunjukkan urutan haknya. Yang keempat, yaitu laba ditahan atau returning earnings. Merupakan laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. Yang kedua, yaitu nilai pasar atau market value. Adalah harga saham yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar. Nilai pasar ini ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham bersangkutan di pasar bursa. Yang ketiga, yaitu nilai intrinsik. Nilai sebenarnya disebut sebagai nilai fundamental atau nilai intrinsik. Dua macam analisis yang digunakan untuk menentukan nilai sebenarnya dari saham adalah analisis sekuritas fundamental atau analisis perusahaan. Analisis fundamental menggunakan data fundamental, yaitu data yang berasal dari keuangan perusahaan seperti laba, dividen yang dibayar, penjualan, dan lain sebagainya. Sedangkan analisis teknis menggunakan data pasar dari saham seperti harga dan volume transaksi saham untuk menentukan nilai dari saham. Untuk analisis fundamental ada dua pendekatan yang digunakan, yaitu untuk menghitung nilai intrinsik saham dengan pendekatan nilai sekarang dan pendekatan P/E ratio approach. Yang pertama yaitu pendekatan nilai sekarang. Pendekatan nilai sekarang disebut dengan metode kapitalisasi laba karena melibatkan proses kapitalisasi nilai-nilai masa depan yang didiskontokan menjadi nilai sekarang. Yang kedua, pendekatan Price Earning Ratio disebut juga dengan pendekatan Earning Multiplier, menunjukkan rasio dari harga saham terhadap earnings. Rasio ini menunjukkan berapa besar investor menilai harga dari saham terhadap kelipatan earnings. Baiklah, pembahasan terakhir kita yaitu indeks saham. Indeks saham merupakan harga saham yang dinyatakan dalam angka indeks. Indeks saham digunakan untuk tujuan analisis dan menghindari dampak negatif dari penggunaan harga saham dalam rupiah. Corporate action yang dilakukan oleh perusahaan dapat merusak analisis apabila menggunakan harga saham dalam rupiah tanpa dikoreksi terlebih dahulu. Dengan menggunakan indeks saham, dapat dihindari kesalahan analisis walaupun tanpa koreksi. Setiap bursa efek akan menetapkan angka basis indeks yang berbeda, yaitu ada yang mulai dari basis 100, 500, dan 1000. Untuk jenis indeks saham itu dikategorikan 3 jenis, yaitu indeks harga saham individu, indeks harga saham parsial, dan indeks harga saham gabungan. Baik, pertama kita akan membahas bagaimana indeks harga saham individu. Ketika pertama kali saham dicatatkan di bursa efek, yaitu pada pagi hari sebelum perdagangan di bursa dimulai, saham tersebut sudah mempunyai harga, yaitu harga yang dibayar oleh investor di pasar perdana atau harga perdana. Pada umumnya, harga perdana yang tercantum dalam prospektus merupakan harga tetap yang harus dibayar oleh investor tanpa ditambah biaya transaksi.
Investor yang membeli saham di pasar perdana dan kemudian menjual sahamnya di bursa efek pasti ingin mengetahui presentasi kenaikannya. Oleh karena itu, harga perdana digunakan sebagai nilai dasar atau unit base value dalam menghitung indeks harga saham. Apabila terjadi corporate action, misalnya split, pembagian saham bonus, atau dividen saham, maka nilai dasar harus disesuaikan. Penghitungan indeks harga saham individu ini dapat menggunakan rumus berikut seperti berikut, yaitu jumlah saham beredar dikali harga pasar dibagi dengan jumlah saham beredar dikali nilai dasar, atau harga pasar per unit 100 dibagi dengan nilai dasar per unit. Oke, selanjutnya yaitu indeks harga saham parsial. Setiap pihak dapat menciptakan indeks harga saham yang terdiri dari beberapa jenis saham untuk kepentingan sendiri. Apabila indeks harga saham parsial tersebut ternyata baik digunakan sebagai pedoman oleh investor, maka indeks tersebut akan laris diperdagangkan. Misalnya, indeks Nikkei 225 adalah indeks dari 225 jenis saham di Jepang. Dan indeks SOP 100 adalah indeks gabungan dari 100 jenis saham di Amerika Serikat. Indeks harga saham parsial tersebut lebih laku diperdagangkan daripada indeks harga saham gabungan atau composite index. Rumus yang digunakan untuk menghitung indeks harga saham parsial ini seperti berikut, yaitu dapat dilihat pada gambar berikut ini. Indeks 100 sama dengan jumlah kapitalisasi pasar dari 100 emiten dibagi dengan jumlah nilai pasar dari 100 emiten, kemudian dikalikan dengan 100 sebagai angka dasar. Kapitalisasi pasar adalah saham beredar dikali dengan harga pasar per unit saham. Total nilai pasar sama dengan jumlah saham beredar dikali dengan nilai dasar per unit. Indeks 100 berarti indeks dari 100 jenis saham. Baik, berikut jenis indeks saham yang terakhir, yaitu indeks harga saham gabungan. Indeks harga saham gabungan atau Composite Stock Price Index merupakan indeks gabungan dari seluruh jenis saham yang tercatat di Bursa Efek. Indeks harga saham gabungan diterbitkan oleh Bursa Efek. Sementara itu, pihak di luar Bursa Efek tidak tertarik menerbitkan IHSG karena indeks tersebut masih kalah manfaatnya dengan indeks harga saham parsial, seperti untuk keperluan hedging. Cara penghitungan IHSG sama seperti indeks harga saham parsial, yang berbeda hanya jumlah emitennya. IHSG dihitung setiap hari atau setiap detik selama jam perdagangan sesuai dengan kebutuhan. Oke, selanjutnya kita mengetahui angka dasar. Angka dasar yang ditetapkan oleh Bursa Efek, dan setiap Bursa Efek dapat menggunakan angka dasar yang berbeda, seperti BES menggunakan angka dasar 500, sedangkan BEJ menggunakan angka dasar 100. Pada awalnya BES menggunakan angka dasar 100, tetapi kemudian mengubahnya menjadi 500. Oleh karena itu, para analisis efek harus berhati-hati terhadap indeks harga saham, terutama yang angka dasarnya mengalami perubahan. Baik, yang terakhir yaitu corporate action. Corporate action yaitu tindakan perusahaan untuk melakukan panggilan rapat umum pemegang saham, pengeluaran saham baru melalui right issue, pengeluaran saham baru melalui waran, pengeluaran saham baru melalui convertible bonds, menambah jumlah saham melalui split, menambah jumlah saham melalui saham bonus, menambah jumlah saham melalui dividen saham. Dari ketujuh tindakan corporate action tersebut, yang dapat mempengaruhi indeks harga saham real adalah tindakan nomor 2 sampai dengan nomor 7, karena dapat mempengaruhi harga saham di pasar. Tindakan nomor 2 sampai dengan nomor 4 juga mempengaruhi indeks saham teoritis, karena total nilai dasar dan nilai dasar per saham berubah. Tindakan nomor 5 sampai dengan nomor 7 tidak mempengaruhi indeks harga saham secara teoritis karena total nilai dasar tidak berubah
atau perubahan nilai dasar per saham seimbang dengan perubahan harga pasar yang disesuaikan. Pertama, penerbitan reg issue. Setelah perusahaan berhasil menambah modal melalui penawaran umum kepada masyarakat tetapi masih juga kekurangan modal, maka perusahaan dapat mencari tambahan modal melalui emisi berikutnya yaitu reg issue. Namun, saham baru tersebut harus ditawarkan terlebih dahulu kepada para pemegang saham yang sudah ada sebelum ditawarkan kepada masyarakat umum. Yang kedua, penerbitan waran. Waran sangat mirip dengan reg issue, namun pemegang saham lama berhak untuk membeli saham baru pada harga tertentu dan pada waktu tertentu. Hal tersebut diberikan kepada pemegang saham lama secara cuma-cuma, hanya saja pada waktu akan ditukarkan dengan saham baru harus membayar sejumlah harga yang sudah ditetapkan ketika waran diterbitkan. Yang ketiga, penerbitan convertible bonds. Seperti halnya reg issue dan waran, convertible bonds juga dapat mengubah jumlah modal di sektor, agio saham ekuitas, dan jumlah saham. Cara perhitungan, penyesuaian indeks harga saham, dan penyesuaian harga saham pada saat penukaran convertible bond sama dengan saham baru sama seperti reg issue. Yang keempat, tindakan split, yaitu split pemecahan saham dilakukan dengan beberapa alasan tergantung pada tujuan split, apakah untuk memperbanyak jumlah saham atau memperkecil jumlah saham split down. Jika harga saham di pasar dianggap terlalu tinggi dibandingkan dengan harga saham lainnya, maka dapat dilakukan split up. Yang kelima, penerbitan saham bonus. Saham bonus adalah saham yang berasal dari kapitalisasi agio saham. Sementara itu, agio saham berasal dari selisih antara harga jual saham dan harga nominal saham. Saham bonus diberikan kepada pemegang saham lama secara gratis. Dan yang terakhir, penerbitan dividen saham. Dividen saham berasal dari kapitalisasi laba ditahan. Dividen saham memiliki nominal yang sama dengan saham yang ada, tetapi dikonversi dengan harga pasar dan harga konversi minimum sama dengan harga nominalnya apabila harga pasar berbeda di bawah nilai nominal. Pengeluaran dividen saham akan menaikkan jumlah saham dan modal di setor, tetapi total ekuitas tidak berubah. Oke teman-teman, baik sekianlah video penjelasan saya pada kesempatan kali ini tentang nilai saham, jenis saham, dan indeks saham. Mohon maaf jika ada kata yang salah dan penjelasan yang kurang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.